Salam sejahtera umat Tuhan. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Saya harap saudara dalam keadaan baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sejak kemarin kita sudah belajar tentang Roh Kudus. Saya sudah sampaikan tentang pengantar daripada pelajaran Roh Kudus dan pentingnya fungsi daripada Roh Kudus bagi hidup kita. Hari ini kita akan melanjutkan tentang baptisan Roh Kudus. Bagaimana baptisan Roh Kudus menjadi salah satu kebutuhan terbesar di dalam gereja. Tetapi seringkali baptisan Roh Kudus ini diabaikan. Sangat penting bagi Yesus bahwa dia memerintahkan murid-muridnya untuk menantikan di Yerusalem, supaya mereka tidak terlebih dahulu melanjutkan pelayanan, melakukan ini dan itu, tetapi pergi, nantikan sampai Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka mentaati apa yang Yesus katakan. Mereka pergi ke Yerusalem dan mereka menantikan Roh Kudus. Ada begitu banyak korban di ladang misi dan di dalam pelayanan. Itu disebabkan oleh orang-orang yang mencoba pergi keluar dan melakukan pekerjaan Tuhan tanpa mengalami baptisan Roh Kudus. Dapatkah kita bayangkan bahwa jika semua orang di gereja dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus, akan ada seperti berkat dan terobosan yang luar biasa terjadi di dalam gereja. Salah satu kata-kata terakhir yang Yesus katakan sebelum naik ke surga, yaitu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Jika kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penting untuk kita ketahui bahwa Roh Kudus diam di dalam kita. Alkitab berkata bahwa Tuhan telah memeteraikan kita dan memberi kita roh di dalam hati kita sebagai jaminan. Kami memiliki saksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di dalam kitab Roma kita membaca, dikatakan roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak bisa dilahirkan kembali tanpa Roh Kudus. Roh Kudus mengimpartasikan, mentransferkan kehidupan Yesus dalam roh manusia dan kita dilahirkan kembali. Namun tidaklah cukup untuk hanya memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita, tetapi kita juga harus memiliki kuasanya. Oleh karena itu, untuk memiliki kuasa, kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Istilah baptisan Roh Kudus berasal dari banyak ayat-ayat firman Tuhan. Di dalam Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Petrus berkata di dalam Kisah Rasul 11 ayat 16, lalu aku teringat firman Tuhan, bagaimana Yesus mengatakan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bayangkan jika kita menuang air ke dalam botol, kemudian mengatakan air di dalam botol. Kemudian jika kita melempar botol ke sungai, kita kemudian akan mengatakan botol di dalam air. Ini merupakan analogi perbedaan antara memiliki Roh Kudus di dalam kita dan dibaptis dengan Roh Kudus. Ketika kita lahir baru, Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita, tetapi ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus menguasai hidup kita. Sama seperti air di dalam botol, kemudian kita lemparkan air di dalam botol itu ke sungai atau ke suatu tempat yang penuh dengan air, maka botol ada di dalam air. Yang semula air ada di dalam botol, tapi kemudian botol ada di dalam air.
Roh Kudus diberikan kepada kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dia tinggal di dalam hati kita, dia menguasai kehidupan kita. Tapi kemudian baptisan Roh Kudus, di mana kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Seperti botol yang kita lemparkan ke dalam sungai tadi. Saya teringat kepada apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang keempat. Bagaimana setelah Yesus dibaptis, firman Tuhan katakan, Roh Kudus dalam rupa merpati datang turun memenuhi Yesus. Dan kemudian Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Dan apa yang terjadi? Selama 40 hari Yesus ada di dalam padang gurun. Yesus mengalami baptisan Roh Kudus. Dan firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk saudara. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Tadi dikatakan di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Sedangkan di ayat 14, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Di dalam ayat 1 dikatakan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan kemudian setelah dia mengalami baptisan Roh Kudus. Arti kata baptisan dari sejak semula, seperti yang saya sampaikan ketika saya sampaikan pelajaran baptisan, baptizo artinya apa? Ditenggelamkan, dicelupkan. Ketika seseorang dibaptis di dalam air, dia dimasukkan ke dalam air untuk beberapa waktu dan kemudian dia keluar. Itu yang terjadi ketika engkau dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus menguasai kehidupanmu dan mulai bekerja dan melawan engkau. Dan proses itulah yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Dan kemudian seperti apa yang dikatakan Lukas 4 ayat 14, maka kuasa turun kepada Yesus. Dan barulah kemudian sesudah Yesus mengalami baptisan Roh Kudus, baru dia melakukan pelayanan. Sama seperti apa yang terjadi dengan murid-murid. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengembuskan Roh Kudus kepada mereka. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi kuasa itu belum bekerja sampai mereka menantikan Roh Kudus, hidup di dalam Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus, dicelupkan di dalam Roh Kudus. Maka kemudian pada hari Pentakosta, kuasa Tuhan dinyatakan dalam diri mereka dan mereka menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan melanjutkan pelajaran ini Bapak Ibu Saudara-saudari dengan membawa saudara melihat kepada beberapa contoh dari kitab Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4 dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan, Roh Kudus turun ke atas mereka dan memenuhi seluruh ruangan itu. Ini berarti bahwa mereka tenggelam di dalam Roh. Sama seperti botol yang dicampakkan, dilemparkan ke dalam tempat suatu mata air, sumber air. Botol itu sekarang ada
dipenuhi oleh air itu, saudara. Mereka mulai berbicara dengan bahasa lain karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka berbicara dalam bahasa roh dan Roh memberi mereka kemampuan untuk melakukannya. Yesus menyebutnya sebagai baptisan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 18. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Saudara lihat di sini, mereka telah menjadi percaya, tetapi firman Tuhan katakan Roh Kudus belum turun di atas seorang pun dari antara mereka. Yang dimaksud di sini artinya mereka belum dibaptis di dalam Roh Kudus. Mereka telah dibaptis di dalam nama Yesus, tetapi mereka belum mengalami baptisan Roh Kudus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Dan ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, baptisan Roh Kudus dia inginkan juga. Dia inginkan kuasa itu. Dari sini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus diimpartasikan kepada mereka oleh penumpangan tangan dari para rasul. Dan sejak saat itu kita melihat bahwa para murid-murid Yesus mulai mempraktekkan penumpangan tangan itu. Setiap orang mereka tumpang tangan di atas kepala mereka, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka menerima lawatan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan Paulus dipenuhi Roh Kudus ketika Ananias menumpangkan tangan ke atasnya. 1 Korintus 14 ayat 18 kita baca, firman Tuhan berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunan yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Dalam Kisah Rasul 19 ayat 6, ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat apa yang terjadi kepada para murid-murid Yesus. Mereka menerima baptisan Roh Kudus, dan kemudian sesudah itu mereka mulai melakukan pelayanan, dan mereka mulai menumpangkan tangan di atas kepala orang-orang yang mereka layani. Apa yang mereka terima, baptisan Roh Kudus yang mereka terima, kuasa yang mereka terima dengan baptisan itu, kemudian mengalir kepada orang-orang yang mereka doakan, sehingga orang-orang yang mereka doakan menerima impartasi kuasa itu, dan mereka juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sama seperti, kalau saya gambarkan seperti sebuah mobil yang baru. Mobil yang baru sangat baik untuk mobilisasi kita dalam pelayanan. Tetapi mobil itu tidak akan bisa menjadi alat yang efektif kalau mobil itu belum diberikan baterai untuk menghidupkan listrik di mobil itu, memberikan kuasa kepada mobil itu. Seperti itu juga hidup kita sudah lahir baru, kita sudah menjadi manusia yang baru,
Tetapi tanpa Roh Kudus, kita menjadi mobil tanpa baterai, tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Kita membutuhkan seperti baterai di dalam mobil, kita membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tetapi baterai yang kita diberikan di dalam mobil ini harus dicas lebih dulu, harus diisi dengan tenaga terlebih dahulu. Itu sebabnya Yesus menyuruh murid-muridnya menantikan di Yerusalem. Kuasa itu seperti dicas, sama seperti apa yang Yesus alami ketika dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Dia dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicas. Dan kemudian ketika baterai yang sudah dicas itu dipakai, dipasangkan di mobil itu, maka mobil itu bisa menyala dan bisa dipakai untuk menjadi alat mobilisasi pelayanan yang luar biasa. Ketika Roh Kudus turun ke atasmu dan engkau mengalami baptisan Roh Kudus, ketahuilah engkau akan menjadi alat Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Rindukan baptisan Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Mungkin saat ini engkau sudah menerima Roh Kudus, tapi minta Tuhan untuk membaptis engkau. Alami, nantikan Tuhan. Minta Roh Kudus. Engkau berpuasa seperti orang yang dibaptis, dicelupkan. Senantiasa engkau ambil waktu bersekutu dengan Roh Kudus. Mulai baca firman, hidup di dalam Roh Kudus itu, mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus, maka engkau akan keluar dengan kuasa. Engkau akan melayani dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan menginginkan itu terjadi dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Jikalau ada di antara mereka yang rindu mengalami baptisan Roh Kudus, pada hari ini, Roh Kudus lawat kehidupan mereka. Biarlah mereka mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus. Dan kalau ada belum di antara mereka yang belum menerima Roh Kudus, maka saat ini melalui penumpangan tangan, karena kuasa Tuhan tidak terbatas oleh jarak, maka melalui penumpangan tangan ini, aku letakkan tanganku di atas kepala mereka, dan aku katakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka hari ini juga mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka akan melihat satu kehidupan yang berbeda daripada kehidupan sebelum-belumnya dalam kehidupan mereka. Karena Roh Kudus sudah membaptis mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Saudara dibaptis dengan Roh Kudus. Dan pelayananmu menjadi pelayanan yang luar biasa. God bless you. Stay safe.